Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, kayak yang kalian lihat, aku tuh nggak sendirian, aku berdua sama Rahma. Rahman itu teman aku waktu kuliah dulu di Zambia. Jadi udah 2015 ya, Ma? Iya. 2015 terakhir aku ketemu sama Rahma. Kenapa aku bilang 2015? Karena 2015 itu aku tamat. Kalau Rahma tamatnya 2016 katanya gitu. Jadi 2016 Nur. aku kakak lagi. Enggak, tapi kalau ini 2015. Wisudanya. Ya kan aku mundur setengah tahun wisudanya. Aku lu tamatnya 2015, tapi wisudanya mundur 2016. Oh gitu. Iya. Ya udah, tapi kan ini terakhir kita ketemu 2015 sih. Iya. Ya udah. Tadi katanya Rahma turun 3 kilo. Kayak mana caranya, Mas? Kenapa sih? Gak tahu aku. Kayaknya banyak pikiran deh. Mikirin apa sih, Mas? Enggak, kemarin itu Sibuk mikirin itu. Ya penuh tanya. enggak, kemarin tuh bulan apa ya? Bulan Desember atau apa ya? Itu bulan aku sama 49. 49. Nah, pas 1 Desember itu 49. tapi bulan November itu aku 49, ya kayaknya November deh. November 49. Nah, Desember itu kan aku cuman kayak kerja doang kan, kerja. Habis itu nggak nyambung ngajar lagi. Jadi kayak waktu untuk lele itu lebih banyak. Terus makannya itu pas 1 Desember tuh berantakan. Jadi kayak bener-bener pas waktu misalnya nih jam malam itu tuh bisa makan berapa kali. Kayak gitu kan. Makan nggak jelas, pokoknya kapan lapar itu langsung makan gitu. Kalau dulu itu tuh lumayan, mungkin karena terkurus juga kali ya. Kayaknya serius banget ya. Enggak, bukan karena emang ini pengen kurus, mah nggak bisa Iya, nggak tahu. Mungkin aku tuh kadang-kadang mudah untuk naik, mudah untuk turun, Nun. Jadi kayak ini naik nih dalam sebulan tuh naik 3 kilo kan dari Desember. Terus aku nggak enak nggak sih ngobrolnya nggak pakai masker? Jadi kayak nggak nampak gerak bibirnya. ya nggak usah banyak pacot. Aku tuh malu. Ayo buka. Yaudah lanjut. Rahma tuh kan udah berapa lama Mama tinggal di Jakarta? Beberapa 6 bulan kayaknya. Enggak. Jadi Rahma tuh udah 7 bulan tinggal di Jakarta. Tapi logatnya tuh tetep kayak orang Padang. Rambo cie. Kan gue tuh biasanya tuh kalau orang Jakarta ngomongnya lo gue cie. Rahma tuh enggak, Rahma tuh tetep emang indah. Apa sih? Sambung nggak nih? Iya sambung. Udah. Terus aku bulan Januari nimbang itu kayaknya 52 berapa. Terus apa lagi kan? Karena target aku juga sampai 50. Ya kayaknya harus turun deh dari 52 itu harus turun sampai 50. Nah pas waktu itu tuh kan aku ngantor dari jam 9 sampai jam 6. Itu kalau aku makan nasi itu malah begah. Karena nggak bisa boker. Karena kalau boker kan harus butuh ketenangan batin kan. Enggak. Aku nggak bisa boker di kantor, nggak bisa boker di mana-mana kayak di tempat orang kayak itu susah gitu kan. Berarti Rama tuh modelnya kalau yang boker tuh yang di Hayati yang sampai 15 menit di kamar mandi gitu ya? Enggak juga sih, cuman kalau di 10 tempat menit. kita 5 menit. Tergantung perutnya sih. Biasanya kalau udah pengen boker kali baru ke WC kayak gitu kan. Tapi itu pun harus di Hayati. Enggak juga sih. Pokoknya tempat kita deh, merasa ada tempat kita itu bisa boker gitu. Oh, berarti Rama tuh nggak gampang nyaman tempat orang. Iya, gitu. Kan mitosnya kalau misalnya kita tuh nyaman di satu tempat, pasti kita tuh bakal kebelet boker. Jadi kalau selama di kantor aku nggak bisa boker. Nah, kalau seandainya mau makan nasi itu siang kayak gitu kan. Nah, ditahan tuh sampai sore kan. Jadi perutnya tuh begah. Nah, akhirnya aku nggak pernah makan nasi sejak itu tuh, sejak aku tahu kayaknya aku harus nggak makan nasi deh gitu. Jadi nggak makan nasi itu, jadi dialihin sama yang lain. Kayak makan kentang, ubi gitu. Enggak, justru siomay termasuk kentang nggak ya? Iya lah. Jadi makannya itu aja. Enggak lah. Rawon ampun, misalnya kayak beli sambal, misalnya kayak beli ayam atau beli ikan atau beli tempe orek atau beli urap. Jadi kayak gitu campurnya. Pokoknya nggak pakai nasi sama sekali. Nggak pakai nasi sama sekali. Udah berapa bulan? Kayaknya dari bulan Januari deh. Januari sampai sekarang. Itu sebulanan lebih. Udah. Ya baru sebulan lebih. Iya, sebulan lebih. Iya kayaknya. Dan aku tuh
kayaknya akhir-akhir ini yang sebulan yang Januari ini baru kerasa itu makan cuma kayak makan nasi nih ya, itu cuma sampai seminggu. Jadi nggak pernah kayak berusaha untuk nggak makan mie gitu, nggak makan nasi gitu. Bukan untuk diet, cuman kayak berasa nggak enak kan, nggak nyaman gitu kan. Daripada kita nggak nyaman di kantor, lebih baik ya itu. Yang aku tahu ya, Rahma tuh jadi guru bimbel ya kalau nggak salah. Iya, part time. Kayak gitu jadi guru. Oh, itu part time. Berarti ada yang full time belum? Berarti ada kerjaan lain itu dari jam 9 sampai jam 6. Habis itu nyambung lagi. Itu ngajar juga? Enggak. Itu yang tanya. Oh, berarti pekerja keras. Berarti 2 tempat dong. Kan satu yang full time-nya, terus yang part time-nya yang malam ya? Part time malam sama weekend. Sama weekend. Berarti yang Senin sampai Jumat yang emang dari pagi sampai sore itu kerjanya memang yang udah emang kayak gitu. Senin sampai Jumat itu pasti. Yang berarti yang ngajar bimbel itu cuman kerjaan sampingan. ngajar privat. Biasanya orang Batak, ini orang Padang. Soalnya tuh kan kalau kalian nonton ya video aku sebelumnya tuh aku udah resign, jadi aku tuh sebenarnya pengangguran sekarang. Jadi aku tuh kayak ngebebanin abang aku aja gitu, semuanya tuh dibiayai sama abang aku, karena aku memang nggak punya tabungan sama sekali untuk melanjutkan sisa umur aku, sisa hidup lah kayak gitu ya. Jadi kemarin tuh abang tuh ngomong kan, abang ini nanya, kawannya kerja di mana katanya kayak gitu. Terus yang dibilang dia tuh ngajar bimbel gitu, bilang gitu. Oh gitu, part time dong, nggak tahu ini bilang gitu. Tapi dia kayak punya lembaga gitu, ya dikira gitu. Iya. Jadi kan emang dari lembaga kalau bimbel. Iya, terus dibilang sama abang, coba tanya ada nggak lowongan kayak gitu buat pengajar, kan kok pernah ngajar, kata abang kayak gitu. Makanya nih ini tanya sama Rahma, mana tahu ya. Oh, kalau yang lumayan kan 100.000, 200.000 iya. Bisa aja. Kalau aku yang melamar kan awalnya kan memang full time kan, tapi cuman full time itu yang benar-benar kerja itu doang cuma sebulan. Udah masuk bulan kedua aku di sini, karena aku di sini langsung kerja kan. Jadi cara aku mau batuk dulu. Maaf ya. Jadi aduh, aku nggak mau buka masker. Gak mau dia. Jadi sebulan, nah masuk bulan kedua kan aku udah mulai tuh pokoknya sebulan aku kerja itu aku mikir kayak gitu kan. Dari sebulan itu cuman balik dari sampai di rumah itu jam 6:30, apa jam 7 gitu, jam 7 kurang lah. Tergantung ininya kan. Pokoknya banyak lah tergantungnya. Jam 7 kurang tuh nyampe. Terus nyampe di situ aku tidur tetap sampai jam 12. Jadi ngapain? Jadi pas waktu bulan kedua di sini udah langsung ngajar. Lamar-lamar awalnya semua IG privat, IG apa di Jakarta, lembaga bimbel ya. Bimbel itu aku DM. Terus aku pergi ke website, terus gitu aku tanyain ada nggak lowongan kerjaan gitu. Terus disuruh masuk grup lowongan kerja gitu kan untuk yang khusus privat. Ya udah, nanti kalau cocok bayaran, alamat kayak gitu kita suruh kirim CV ke kontak personnya itu. Ya udah nanti diseleksi kita, kalau seandainya kita cocok kita ngambil yang mana itu. Jadi kayak gitu aku. Jadi waktu kuliah itu aku sama Rahma tuh beda jurusan. Kalau aku jurusan Rahma tuh anak FK apa? Pendidikan fisika. Jadi ngajar fisika? Enggak, kalau di sini aku justru ngajar bahasa Inggris. Enggak. Jadi di sini lebih random. Kamu ngajar anak SD, anak SMP, anak SMA. Tapi pelajaran IPA? Iya, IPA sama matematika. Tapi lebih kebanyakan matematika. Jadi guru privat susah nggak sih? Susah ya. Maksudnya kalau misalnya kita memang dapat sama anak yang emang mau belajar, tuh enak kan? Tapi kalau besoknya enak. Iya, pasti karena dia tuh kayak bisa bekerja sama. Ini miss, ya aku butuh ini miss. Pasti dia ngomong gitu kan. Tapi kalau misalnya anak yang malas belajar tuh kerjaannya main handphone, kita nerangin itu. Karena ini tuh pernah ngajar privat lah. Dan dapatnya tuh anak yang setengah-setengah. Jadi kalau misalnya dia kayak udah sibuk sama handphonenya, mungkin ribut sama ceweknya atau kayak mana lagi. Ya udah, kita menerangin kayak manapun dia tuh malah miss udah ya miss kayak gitu. Iya ada. Tapi itu aku lebih ketemunya yang itu berarti kemutan ya. Itu kayaknya kayak anak SD. Karena anak SD itu tuh kan misalnya nih Pak siangnya mereka udah apa kan di sekolahnya mereka ada apa ya?
pelajaran tambahan. ekstrakurikuler. Misalnya kayak olahraga. Jadi misalnya pulangnya itu jam 2, terus nyambung lagi ekstrakurikuler itu kan. Olahraga 2 jam gitu kan, capek, terus dia nyampe kita di sana tuh capek nih gitu. Itu wajar sih. Itu kalau anak SMP sama anak SMA-nya nggak gitu? Kadang-kadang Kayaknya nggak ada deh. Kalau anak SMP sekarang yang kuliah itu nggak ada. Karena lanjut S2 nggak sih? Iya, nah tahun 2000 kayaknya pas waktu pengen itu 2016 itu kan aku nggak kepikiran untuk langsung kerja. 2016 itu aku kepikiran untuk langsung nyambung jadi ya. Terus kayak kepengennya itu ya kesana gitu sampai Nyoba LPDP nggak nyoba karena memang nggak minat untuk ngambil beasiswa di ini kan gitu. Nah cuman pas waktu masa persiapan sih itu persiapan bahasa lah ya, bukan persiapan dokumen, itu kayak apa ya, banyak lah yang dipertimbangkan, akhirnya terundur. Akhirnya udah tahun sebelum 2018 pengen lagi, cuman kan ada kerjaan, kan aku buka bimbel waktu itu kan, jadi di rumah. nggak nyawa ruko. Jadi karena buka itu kayak gitu, jadi belum bisa ditinggal kayak gitu, akhirnya ya nggak jadi lagi. Gimbalan masih jalan nggak nih? Udah berhenti, udah bangkrut. Berapa tahun lo? 2018 atau 2018 aku buka bimbel nyawa ruko tuh 2017, tutup 2019. Jalan setahunan lebih juga berarti. 2 tahun berarti nyawa ruko. Itu berarti kita gaji orang kayak gitu. Ngajak kawan kuliah buat ngajar bareng atau gimana? Awalnya gitu. Awalnya kita nggak satu SMA lagi. Jadi kan awalnya aku belum 2016. Nggak satu lah, satu di Medan, satu di Padang. 2016 itu aku masih kayak minjem sekolah SD waktu itu. Jadi aku ngajar privat di rumah juga. Nah pas waktu bimbelnya nggak minjem sekolah SD. Nah terus minta tolong memang sama salah satu teman SMA untuk ngajar. Aku nggak bisa tuh jadwal itu kayak gitu karena udah penuh kan. Udah minta tolong. Nah 2017 aku buka bimbel itu udah minta tolong juga sama teman-teman, tapi khusus untuk ngajar doang. Jadi ketika memang aku nggak bisa ngajar itu karena jadwalnya udah penuh sama materinya, misalnya materi akuntansi kan aku nggak bisa akuntansi tuh, ya udah. Apa nama itu bimbel? Apanya? Nama bimbel? Quantum Learning. Pokoknya kuantum deh. Quantum aja. Oh gitu, ini kira yang franchise dari bimbel-bimbel lain kayak gitu. Karena kan franchise itu modalnya gede. Ya, ini kira Terus gitu. aku modalnya gede, terus kayak apa ya? Nggak masuk sih hitunganku gitu. Tapi di situ Rama juga jadi pengajar. Iya, kamu deh cerita sama aku apa yang bagian yang pengen kamu cerita sama aku. Aku nggak ada yang spesial untuk yang ini. Nggak ada yang karetnya 2. Iya, Jadi nggak ada. kamu suka makan pedas? Suka dulu. Tapi kamu suka masak dulu nggak sih, Nat? Iya. Terus jadi itu gini, dulu kan belajar awalnya tuh nggak bisa masak mah. Pas Terus kuliah? Waktu SMA tuh pernah belajar masak dulu, abang Nian itu suruh masak rendang. Dagingnya alot. Padahal tuh kuahnya tuh udah habis, udah kering, tapi dagingnya alot. Terus pernah juga dia suruh masak sayur asem. Sayur asemnya tuh rasanya tuh manis. Bukan asam ya? Bukan asem, tapi manis. Nggak apa-apa, itu SMA kan? Udah, terus kalau misalnya masak tumis kangkung, kan yang Nenek tahu tuh kalau tumis kangkung tuh kuahnya sedikit, tapi daunnya layu. Iya. Terus kayak ada cabai-cabainya kan. Boleh. Jadi datangnya itu kalau misalnya masak tumis kangkung tuh cabainya tuh bukan dirajang, Tapi digiling kasar. Udah. Terus masak apinya tuh besar. Nggak pakai minyak. Jadi pakai minyak sedikit, terus ditaruh cabenya digini-giniin, terus dimasukin kangkungnya dengan api yang besar, diaduk-aduk, terus taruh airnya sedikit. Jadi kangkungnya nggak mateng, batangnya nggak mateng, tapi gosong. ya nggak apa-apa, pengalaman SMA kan? Iya. Habis itu terus kuliah tuh, pacaran kan dulu sama. Iya, aku cuma ketemu satu. Ini memang satu. Sebelum ini kan ada nih, waktu awal kuliah
2015 itu. Oh iya, yang awal kuliah itu kan yang orang Jambi, yang orang Berarti itu doang. yang waktu di Jambi itu doang. Waktu di Jambi itu doang. Dia tuh modelnya tuh masak nud lagi. Kenapa sih mangan ndut gitu? Kenapa? Nggak tahu. Kan emang sebenarnya ndut itu ndut kan? Enggak, Emang ndut aja, ndut aja. bukan ndut. Bukan. Oh gitu. Ya, ini tuh ngiranya memang makan pangan ndut loh, kayak pangan nut. Enggak. Enggak tahu aku. Kayak jadi kayak ada gitu. Ya udah aku pakainya ndut aja. Jadi pacaran sama dia tuh kuliah tuh nggak dibiayain sama orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh sebulan cuma ngasih 200.000. Dia anak hukum nggak sih? Bukan. Enggak, dia anak kayu kanan. Aku kanan. Iya. Oh, seberang ya. Heeh. Masih ingat nggak? Kampus. Masih. Oh. Dia pokoknya ngelawatin Balerung kalau ke tempat Iya. kok Balerung sih. Kehutanan. Rektorat. Ke rektoran bisa sampai rektorat. Iya, kehutanan sampai Fakultas rektorat. Pertanian. Kamu ngekos di Kemajuan apa di Asri? Kemajuan awalnya. Kemajuan ya lewat lah. Ya awal pokoknya di Kemajuan. Habis itu jadi awalnya tuh pacaran sama, tapi ketemu sama dia bukan waktu di Kemajuan, tapi waktu di Mendalo Asri. Itu udah semester berapa? Udah semester 3. Masih bisa 3. Kita masih deket ya semester 3 ini. Kosannya. Kan aku dulu di awal di Asri. Ya itu tuh nggak pernah tahu loh kosannya Rama di mana. Di mana ya? Ya itu tuh nggak pernah loh main ke kosannya Rama. Iya, nggak Kita pernah. tuh cuman kalau misalnya selesai di kampus, Nut mah, cuman gitu. Iya, tapi sampai sekarang masih komunikasinya. Kan hebat berarti. Iya. Iya. Jadi pacaran sama dia aja tuh nggak dibiayain sama orang tuanya, cuma dikasih 200.000. Jadi si Yani ini kan kayak seolah-olah ya pengen jadi perempuan yang baik hati gitu ya kan, belajar masak. Jadi minta beli kompor sama bapak, minta beli wajan semua segala macam. Belajar masak mah di situ panik bikin. Ya udah, jadi kalau makan tuh sama dia. Awalnya tuh belajar masak tuh karena mau menghemat Pengeluaran dia, dia. gitu. Awalnya tuh dari situ. Nah, aku penasaran. Apa yang kamu lihat dari orang tuh? Dari si cowok itu? Kan awalnya tuh ini pertama tuh punya Angkatan kan? angkatan kita apa? Enggak, dia dulu di atas kita setahun. Nah, kenal kita sebelum situ kenalnya dari mana coba? Dia tuh tetangga Yani, depan rumah Yani. Jadi ada ngekos di rumah. Nah, kan awalnya tuh di Kemajuan, terus pindah ngekos di Asri. Di Asri itu Yani ngontrak rumah berdua sama teman. Nah, dia tuh ngontrak rumah juga di depan rumah Yani tuh bertiga sama temennya, depanan. Terus kan Yani tuh modelnya tuh kalau misalnya motor kotor tuh suka yang cuci sendiri. Jadi dia suka ngebersihin kereta sendiri gitu kalau pagi siang sore. Dia tuh sama temennya suka ngeliatin. Baper bawa. Dia yang baper. Terus kayak Kamu yang diliatin dia yang baper. Nah dia yang suka awalnya. Ya. Jadi awalnya tuh dia tuh yang kayak yang adik kayak gitu. Terus ada satu momen dimana waktu itu ini pulang ke kosan, terus yang kami tuh nggak megang kunci dua-dua kayak gitu. Jadi sama orang janjian siapa nanti yang pulang duluan kayak gitu. Nah hari itu katanya tuh dia yang pulang duluan, si kawan yang satu kosan. Ternyata tuh dia nggak pulang duluan, yang pulang duluan karena nggak ada jam mata kuliah lagi, dosennya nggak masuk waktu itu malam. Pulanglah gitu tuh pakai baju oranye. Mereka lagi ngumpul di teras, gitar-gitaran. Dia gadis berbaju oranye. Na gitu. Awalnya tuh gitu kan, ini pertama nggak ngeh mas, sumpah. Awalnya tuh ini main handphone, duduk di bawah pohon rambutan, tuh kosannya pohon rambutan, duduk di situ. Nggak ngeh, cuma lama-lama kok. Dia gadis berbaju oranye sedang menunggu di depan rumah gitu. Aku berarti aku kayak gitu. Itu kamu lagi ngapain? Main HP atau? Main HP, lagi nungguin kawan. Nah habis itu nggak lama kawan ini pulang kan. Karena kayak gitu, terus ini pergi, terus ini bilang, bang nanti kalau misalnya orangnya pulang tolong kabarin ya, kayak gitu. Nggak tahu juga sih sebenarnya awalnya kenapa ini tuh ngomong kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya kawan ini pulang ini bisa chatan kan, pokoknya bisa SMS-an waktu itu. BBM-an, SMS-an. 2013 kita masih SMS. 2015. Iya 2012. BBM udah keluar waktu itu. 2014.
2013. Oh iya, masih 2013. SMS-an. Iya, masih SMS-an. Jadi nanti kalau misalnya pulang tolong SMS ya Bang, untuk miss call aja kayak gitu. Jadi ini kasih lah nomornya ini sama mereka, karena yang minta nomor orang itu nggak dikasih. Kayak gitu, kata udah sini nomornya di mana, katanya gitu. Udah dikasih, terus ini pergi tuh ke kosan kawannya nih. Dah, tapi tuh dia tuh nggak ada hubungin mah. Justru besoknya baru hubungin dia gitu. Terus Jadi kamu tahu temenmu pulang dari siapa? ya ini pulang sendiri aja justru tiba-tiba Oke. kayak gitu. Ya ini tuh kayaknya waktu itu ke Telanai, ke tempat kawannya ini, jadi dia kesel ini sama dia. Terus ini ke Telanai. Udah gitu gimana ya? Terus ya ini udah sebulan tuh kayaknya baru kenal sama dia apa belum sebulan, kecelakaan. Jadi kecelakaan yang tangan nih patah nih, 5 jari ini patah. Ini bekas juga. Iya, ini kan gembung nih. Ah. Iya, tulangnya. Jadi tulangnya tuh semua 1, 2, 3, 4, 5 kan harusnya tulang lurus ya. Semuanya tuh miring ini. Jadi Kamu kayak pernah cerita nggak sih? ya jadi nih mak di sela-sela itu kalau kita kan kayak gini ada bolongan ini. Nah ini tuh nggak ada karena tulangnya udah kesini semua gitu. Ini patah. Terus pokoknya untuk kecelakaan tuh tangannya itu ini kalau nggak salah. Terus kakinya juga patah. Kaki ini sebelah kiri. Terus nggak tahu kan mau hubungin siapa. Dibilang waktu orang nyelamatin tuh dibilang sama orang itu telepon keluarganya katanya tuh ya siapa keluarganya. Dan yang paling yang diinget tuh dia. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Itu pilih dia. belum dekat berarti. Belum. Terus udah nelfon dia. Waktu itu manggilnya masih abang. Bang, ini kecelakaan di mana? Di sini. Nah, pokoknya tikungan dekat Unjal lah tuh. Ya udah nih ke sana katanya gitu. Terus dia pokoknya intinya tuh dia yang nolongin, dia yang ngerawat. Dan terus pokoknya tuh sampai bapak ini tuh suruh dia tuh ngantri jemput Jenny ke kampus. Kayak gitu. Jadi dia Berarti bapak udah ketemu? udah lah kan bapak ini datang ke Jambi waktu itu. Terus sampai kayak dia tuh lagi kuliah tuh dia tuh izin sama dosennya sebentar 15 menit dia jemput Yani ke Asri ke kosan, dia nganter Yani kampus, terus dia balik lagi ke kelasnya. Sampai yang kayak gitu dia sama Yani. Enggak. Belum, enggak lulu. Nah terus Yani kan sebelum dia kan punya tuh. Oh. Nah temennya yang punya itu dia ngomong gini sama ini, ya belum bisa ngoperasi ini ya, sampai sekarang belum dapat ganti, belum move on ya, sakit mati yang ini digituin. Jadi dibilang sama temennya Nina, atau nggak Nina? Tahu. Tuh dibilang sama si Nina, dibilang gini, udah pacaran aja sama dia katanya gitu, biar sebagai bukti aja kan dia baik kayak gitu. Bosannya aku tuh udah ngoperasi yang lama gitu. Oh gitu, ya udah. Jadi ini tuh nyari tanggal 11 Januari waktu itu. Kan karena aku berhubung itu tanggal bulan Januari, jadi oh ya udah kalau misalnya jadian maunya tanggalnya cantik gitu. Jadi ya udah nunggu tanggal 11 terus ini ngajak dia keluar. Terus ini bilang gini, mas yang kemarin mas bilang sama ini kalau mau jadi pacaran ini masih berlaku nggak? Masih mau nggak? Masih. Oh ya udah kita pacaran ya sekarang. Oke. Tapi ada satu yang udah genap sebulan tuh, kan ini lagi main-main sepatu ya, lagi duduk-duduk kakinya tuh digoyang-goyangin gini. Sepatunya longgar mah, copot, kelempar ke mukanya dia. Tuh ini udah ketakutan. Jadi kira ini paling nggak bakal dimaki kan. Taunya enggak, sepatunya diambil dipakein ke kaki. Lulu nggak? Aku nggak pernah sih digituin, jadi aku nggak tahu. Kayaknya aku malu deh. Iya malu mah rasanya. Itu banyak orang nggak di situ? Nggak ada. Cuma rasanya tuh kayak aku tuh udah sengaja loh selama sebulan itu aku ngejatin dia, tapi kok dapetnya malah kayak gini gitu. Ya udah di situ terus coba buat baik sama dia. Jadi Rama sekarang gimana? Dulu tuh ya sebenarnya Rama Jangan digigit dia. penampilannya tuh nggak gini, nggak, pokoknya dia tuh nggak gini. Nggak. Tapi sekarang dia tuh kayak lebih seger, lebih cantik. Tahu nggak? Kalau kalian tahu ya, kalau dia buka masker, lipstick dia tuh lebih merah daripada yang aku pakai tuh nggak? Padahal dulu tuh Rama nggak pakai lipstick kayaknya. Enggak. Kuliah tuh ya nggak pakai lipstick, nggak pakai bedak. Ya aku juga dulu kuliah juga nggak menor paling nggak, tapi tuh pakai lipstick, belajar pakai lipstick yang warnanya pink pucet kali gitu. Jadi kalau misalnya orang nengok tuh kayak penyakit kimia kayak gitu. Dulu tuh aku kayak gitu, Rama tuh nggak polos, tapi sekarang alisnya tar membahana gitu, telekuk gitu, menegaskan bahwasannya aku tuh wanita karir. Itu perasaan gue berantakan itu. Enggak loh, rapi. Terus ya Rama tuh punya akun TikTok yang isinya tuh kayak makeup itu namanya makeup apa sih Mas? Makeup art. Makeup art gitu, jadi kayak mukanya tuh dilukis-lukis, ada bunganya gitu-gitu.
Terus yang serem-serem kayak gitu kan pernah lihat kan? Pasti pernah ya. Kalau nggak pernah tuh buka TikTok. Kalau aku nggak punya TikTok memang. Apa nama akun TikToknya mah? Nggak tahu gue, aku ngomong. Tuh pokoknya kayak gitu. Dia pakai masker aja cantik loh. Apalagi buka masker. Tapi dia nggak mau buka masker. Sumpah, tidak. Kawannya itu rata-rata lama nikah mah nggak tahu kenapa. Yang cepet nikah tuh yang nggak terlalu deket sama ini. Emang kawannya yang deket sama Yan itu emang ada sih dua-duanya udah nikah. Tapi yang ya maksudnya emang temen Yan itu kayak mana ya, temen-temen kayak Yani sama Rama gitu tuh. Iya, nggak tahu kenapa tuh. Pokoknya Yani kawan ini banyak yang belum nikah sih. Tapi ya mereka lebih sukses daripada Yan. Ya syukurin aja. Kayaknya kurang ya. sukses beda-beda deh masing-masing. Iya sih. Iya. Yani badannya ini kayak gini aja udah sukses. Iya. Kapan turunnya? Kamu emang nggak pengen turun? Iya lama. Kemarin tuh syuting kan. Ya Allah mah. Udah sejauh itu. Iya. Karena kan mau berangkat ke sini, jadi dipersiapin cepet. Karena kan tahun ini acaranya. Jadi itu kayak apa ya, kayak lontong dipaksa buat dibengep kayak gitu. Iya. Nggak dipres, nggak pakai kemben, nggak apa namanya sih itu yang sekalian sama pokoknya ini kayak gitu. Korset. Bukan korset namanya. Tapi Ya, yang tahu kan, pokoknya untuk di sininya lah itu biar cantik kan badannya tuh, malah jadi kayak algojo. Karena badannya udah gede. Jadi nggak pakai itu. Cuman nih ya tetap aja kayak kan yang namanya itu kan harusnya langsing ya. Perempuan pakai kebaya itu kan cantiknya tuh langsing kan. Maksudnya siapa sih yang nggak pengen waktu di hari-harinya tuh kelihatan cantik. Cuman ya itu nggak bisa. Targetnya tuh turunnya 20 kilo. 20 kilo kebangetan sih. Ya, Kamu nggak ikut apa juga kan? Nggak ikut program gitu enggak? nggak ada. Pengen udah. Habis ini kita mau kemana? Kita mau cari ini. Jadi Mau menggatal. menggatal. Nggak mau. Kalau orang Padang tuh belum menggatal tuh kayak nyari cowok kayak gitu nggak sih? Nggak tahu aku, iya kayaknya. Iya kan, yang sama enggak. Pokoknya hari ini tuh sebenarnya aku sama Rama tuh mau keluar, mau kayak cari tempat nongkrong di Jakarta karena emang ya kan aku di sini baru seminggu gitu. Terus kayak nggak pernah kemana-mana, palingan tuh kayak cuman jalan sama abang aku makan di mana gitu, tapi bukan yang nongkrong sama temen gitu loh, paham nggak? Jadi aku pengen nongkrong sama Rama ke Cilaks ya. Ke Cilaks Setiabudi itu rekomendasi dari abang aku juga sih. Katanya tuh tempat nongkrongnya enak, outdoor kayak gitu ya. Nggak tahu, aku bukan anak nongkrong. Itu street food nggak sih? Maksudnya kayak banyak jajanan-jajanan gitu. Aku tidak tahu ya nih. Oh gitu. Nggak, soalnya Nana nggak di Instagramnya. Di Instagram Kayaknya itu deh. kayak banyak food booth untuk makanannya gitu. Soalnya kalau program kayak gitu kan. M-Block. M-Block Space. Ya udah. Segitu aja video kali ini sama Rama. Makasih ya Rama udah dijemput jauh-jauh. Rama tinggal di mana sih lo? Kebayoran Lama. Dari Kebayoran Lama. Kosannya nama kosannya apa? Mana tahu ada yang mau datang. Kamu Ya udah, ada segitu. followersnya dari Jakarta. Nggak tahu. Ya udah, segitu aja video kali ini. Makasih ya Rama udah mau mampir di channel YouTube-nya aku. Dadah. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.